Nah, jadi kretek-kretek itu penyebabnya sebenarnya ada dua ya. Pada kondisi yang ringan ya, sendi itu bisa kretek-kretek gitu ya. Kita juga tangan kan bisa kita kretek-kretekin. Nah, itu karena di dalam sendi itu ada bubble ya. Jadi ada gelembung-gelembung udara ya yang timbul ya. Biasanya juga karena sendinya itu mengalami penurunan kualitas atau istilah medisnya adalah degenerasi ya. Nah, sehingga di situ kemudian timbul gas-gas ya. Di situ ada bubble-bubble kecil tuh. Kayak kita kalau ada beli barang ada bubble wrap-nya, kemudian kita tekan-tekan kan cetus gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kita gerak si bubble-bubble-nya itu pecah. Jadi bunyinya krek krek krek. Nah, kedua, kalau pada lutut ya bisa juga karena si sendi lututnya itu udah menipis ya. Nah, biasanya ini pada yang osteoartritis yang grade-nya lebih lanjut sih ya, yang grade 3 atau grade 4 ya. Jadi gerakannya pun juga udah terbatas. Nah, sendi tulang rawan sendi itu kan di antara kedua tulang lutut ini ya. Nah, itu berfungsi sebagai semacam bantalan ya. Nah, karena dia menipis ya, otomatis ketika gerak si tulang sama tulang ini dia semakin menempel. Nah, gerakan itu yang kemudian menimbulkan friksi yang menimbulkan gangguan tadi, misalnya krepitasi tadi juga gitu ya. Nah, jadi bukan disebabkan oleh cairan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana untuk mengurangi itu ya. Nah, untuk mengurangi itu sebenarnya sampai saat ini penelitian-penelitian tidak ada yang bertujuan itu ya. Jadi krek-krek itu krepitasi itu sebenarnya tidak mengganggu fungsi ya. Yang mengganggu fungsi adalah nyerinya ya, adalah keterbatasan geraknya ya, kaku sendinya. Nah, itu menyebabkan gangguan fungsi ya. Nah, untuk mengatasinya atau untuk mencegah masalah lebih lanjut, hanya untuk mencegah atau bahkan meningkatkan fungsi lutut yang sudah terkena osteoartritis. Pertama adalah ada 3 sebenarnya kuncinya. Pertama adalah menjaga berat badan ya. Jadi kalau udah lanjut usia ya memang kalau nurunin berat badan berisiko ya. Minimal menjaga supaya berat badannya jangan meningkat sehingga menekan lutut. Yang kedua adalah menjaga aktivitas ya. Jadi kurangin misalnya naik turun tangga yang tidak perlu ya. Aktivitas jongkok bangun yang tidak perlu juga dikurangi ya. Kalau misalnya mau hobinya berkebun gimana dok? Ya kalau bisa masukin pot ya, nah taruh di atas meja gitu ya. Walaupun kalau misalnya memang ada kewajiban ya, misalnya contoh pada yang Bapak Ibu yang beragama Muslim ya, sholat sujud masih bisa sholat sujud ya boleh-boleh aja gitu ya, karena tidak ada yang absolut ya. Yang tadi saya bilang mengurangi yang tidak perlu. Nah, yang ketiga adalah latihan. Latihannya sendiri pun juga sebenarnya bisa dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah latihan di dalam air nih contohnya nih kayak di sini ya gambarnya kelihatan ya. Nah, latihan di dalam air ya, itu dia akan menguatkan otot-otot tapi juga tidak membebani sendi lutut ya. Kedua adalah latihan sepeda statis ya. Latihan sepeda statis ini dia akan menggerakkan sendi lutut ya, sehingga menyebabkan kalau misalnya di situ ada cairan ya, atau kemudian di situ lututnya juga agak sedikit kaku ya. Nah, dengan digerakkan lebih sering ya, dia akan jadi meningkatkan fleksibilitas juga dari lututnya ya. Selain juga pasti untuk jantung parunya, berat badannya juga akan dipertahankan atau bahkan akan berkurang secara sehat ya. Nah, yang kedua, yang ketiga adalah latihan secara personal ya. Latihan personal ini bisa dengan latihan stretching ya. Ini contohnya latihan untuk stretching otot paha belakang, latihan stretching otot paha depan, kemudian juga latihan penguatan. Jadi selain kita stretching, kita regangkan, ototnya ini pun juga harus kita kuatkan supaya otot-otot ini nanti yang akan menjadi brace yang alami ya. Jadi dia akan menstabilisasi lutut ini secara alami ya. Nah, jadi bisa dengan seperti ini yang menekan-nekan anduk ya. Kemudian bisa seperti ini ya, mengangkat ya. Nah, ini lebih bagus posisi dalam posisi tiduran atau dalam posisi duduk ya. Kemudian ini untuk otot-otot di samping lutut ya, kita juga harus stabilisasi ya. Nah, kalau ini sih untuk di pinggang sih nggak terlalu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita harus latihan juga ya. Dan tadi juga memang sudah benar ya, harus kontrol juga sering ya, sama tadi ya berat badan sama aktivitasnya pun juga dijaga ya. Kurang lebih seperti itu.
Semoga bermanfaat dan menjawab. Atau mau ditanya lagi?